Selamat mendengarkan podcast ini. Sesungguhnya iman berarti tetap teguh mempercayai pribadi Allah dan tidak mencurigai Tuhan, walau dalam keadaan yang tidak mungkin untuk mempercayai Dia. Ya, Paulus menulis begini. Ini sekalipun tidak ada alasan atau dasar, ada kalimat dasar bagi Abraham untuk mempercayai Allah, tetapi Abraham sama sekali tidak meragukan Allah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Paulus untuk menjelaskan iman yang sejati. Pertama, Paulus menjelaskan keberanian Abraham mempersembahkan anaknya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Begini firman Tuhan kepada Abraham, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita tidak tahu apakah pada waktu itu pernah ada kejadian orang mati bangkit. Tetapi walaupun tidak ada, Abraham percaya loh saudara, bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Bahkan sekalipun perintah untuk memotong-motong, bahkan sekalipun perintah adalah memotong tubuh Ishak sebagai korban bakaran. Jadi walaupun tidak ada mujizat yang pernah terjadi mengenai hal itu, Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa keraguan. Ini sebuah iman yang luar biasa, ekstrim, benar-benar gila-gilaan, tidak dipahami oleh pikiran normal. Nah, iman yang sejati yang dimiliki Abraham ini menjadi pola, teladan dan inspirasi kehidupan iman orang percaya sepanjang zaman. Kita break sebentar. Kita renungkan betapa hebatnya keberanian Abraham mempercayai Allah itu. Sekalipun tidak pernah ada kejadian orang mati bangkit, apalagi tubuh yang dipotong-potong sebagai korban bakaran. Tetapi Abraham melakukan dengan percaya Allah berkuasa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Abraham percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Walaupun keadaan semakin tidak memberi potensi untuk menaruh kepercayaan kepada pribadi Allah, tetapi Abraham tetap percaya. Ini luar biasa, saudaraku. Iman dilahirkan atau muncul dari keadaan yang begitu sulit. Ya. Yang pertama, 1/4 abad Abraham harus menunggu anaknya. Anaknya lahir, sudah besar, harus dipersembahkan. Dan Abraham melakukan itu. Dan iman itu lahir dari keadaan yang mustahil itu. Sama seperti iman yang diajarkan kepada orang kaya di Matius 19 ayat 16-26. Orang yang harus menjual segala hartanya, semua hartanya, membagikannya kepada orang miskin dan ikut Tuhan Yesus. Dan orang kaya ini tidak mau ikut, tidak mau melakukan. Dan murid-muridnya berbicara satu dengan yang lain. Jika demikian, siapa yang diselamatkan? Lalu Tuhan mengakhiri dengan pernyataan, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti unta masuk lubang jarum. Mustahil unta bisa masuk lubang jarum. Tapi kalau dia nurut saja, dia mau tunduk aja, dia mau jongkok aja, didorong bisa. Dari tulisan Paulus di Roma pasal 4 ini dijelaskan kepada kita bahwa keyakinan atau kepercayaan kepada pribadi Allah tidak harus memiliki dasar. Ini adalah kepercayaan atau iman yang sejati. Kepercayaan kepada pribadi Allah harus utuh, titik. Sama seperti ketika seseorang berjanji kepada kita. Kesediaan kita menerima janjinya adalah kepercayaan kita kepada pribadi orang tersebut. Dalam Roma 4:21 tertulis, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, ini penting ini. Tidak ada dasar untuk mempercayai itu. Sama seperti orang percaya di abad mula-mula. Apa dasarnya mempercayai Yesus ini adalah Tuhan yang akan datang dan membawa mereka ke negeri
atau yang dikatakan rumah Bapa. Apa dasarnya? Mereka teraniaya juga Tuhan Yesus membiarkan aniaya itu terjadi. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan harta, dan tidak nampak pertolongan Tuhan secara fisik. Loh, apa dasarnya percaya? Tetapi orang-orang percaya pada abad mula-mula itu percaya pribadinya. Ini sebuah gambling atau spekulasi yang luar biasa, saudara. Itulah sebabnya setiap individu memang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sampai dia bisa menaruh percaya. Dan kita bersyukur di tempat ini kita belajar terus. Dan saya sendiri harus kerja keras untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah yang makin dalam dengan Tuhan. Kalau kita bisa berkata dengan tulus bahwa aku pulang, wah ini apa dasarnya? Ya percaya saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Paulus juga berkata, kalau aku suruh memilih hidup atau mati, aku memilih mati, bertemu Tuhan. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Dan iman seperti ini pantas diperuntukkan bagi Tuhan, yang harus dimiliki setiap orang percaya. Walaupun ia makin tua, Sarah makin tua, makin kecil kemungkinan memiliki anak, bahkan mustahil. Dalam keadaan tersebut iman Abraham tidak menjadi surut. Nah ini yang penting. Dan ini kondisi jemaat Roma waktu surat Roma ditulis dan ditujukan kepada jemaat itu. Mereka dalam kondisi seperti itu. Maka membaca kitab Roma harus mengerti situasi konkret latar belakang penulisan kitab Roma. Kalau ditujukan untuk orang yang hidup nyaman dan tidak mau keluar dari kenyamanannya, ya tidak nyambung sama sekali. Abraham mempercayai pribadi Allah yang dapat dipercayai. Dan saudara mesti mengerti, dari sekian ratus ribu, dari sekian juta, belas juta orang waktu itu, hanya Abraham loh. Hanya Abraham ya, yang mengikuti perintah Yahweh, yang akan membawanya ke negeri yang ia tidak pernah tahu. Dan sampai mati dia tidak pernah tahu juga. Hanya dari jauh melambai-lambai. Itu iman. Nah sekarang kita percaya nggak ini? Nah kalau saudara masih hidup wajar sebagai anak dunia, ya maaf, nggak bisa. Nggak bisa saudara. Kesalahan saya yang telah saya lakukan adalah saya hidup wajar, sehingga saya tidak menemukan kebenaran ini. Saya kalau lihat orang beli mobil mewah, rumah mewah, bukan nggak boleh. Kalau itu bagianmu, ya silahkan. Beli barang-barang, jalan-jalan kemana-mana. Aduh, itu kan lagi jemawa, suka-suka sendiri. Abraham itu punya keyakinan tanpa dasar dan alasan, pribadi Allah. Nah kalau kita bilang, aku tahu pasti kemana aku pulang, kok tahu, percaya aja gitu kan. Dasarnya apa? Percaya saja. Siapa yang nggak percaya? Pribadi Tuhan. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Sok tahu kamu. Kok percaya? Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Waduh, ini ledakan-ledakan yang luar biasa. Ya. Dengan penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa iman dapat dimiliki seseorang kalau melewati keadaan-keadaan tertentu yang ekstrim, yang tidak ada dasar atau alasan mempercayai Allah. Kalau orang teraniaya, wah banyak masalah. Seperti setelah jadi orang Kristen rajin ke gereja, usaha merosot, utang orang nggak dibayar. Orang utang nggak mau bayar, kita utang ditarik, dipaksa, stres. Tuhan bagaimana ini? Tapi kita mempercayai pribadi Allah. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Abraham tidak memberi tempat kepada keraguan atau ketidakpercayaan kepada Allah dalam hatinya. Tidak ada tempat keraguan. Kita harus halau ketidakraguan itu. Iman yang sejati harus dibuktikan. Itulah sebabnya Allah menguji Abraham dengan menunda kelahiran anaknya 1/4 abad sejak kepergiannya dari Ur Kasdim. Allah juga menguji Abraham dengan perintah agar mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Setelah melalui pengujian itu, maka tindakan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam hal ini, ada tatanan dalam diri Allah yang tidak dapat dilanggar. Bahwa seseorang dikatakan beriman jika melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Tentu dalam bingkai keselamatan hanya oleh salib Kristus ya, kalau untuk orang Kristen. Jangan salah. Jangan berpikir bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Tidak bisa. Hanya oleh korban Kristus. Tetapi menyambut korban Kristus itu dan menerima keselamatannya kalau kita mempercayai dia. Mempercayai itu bukan hanya statusnya, sejarahnya, tetapi pribadinya. Ini. Kalau hanya percaya Yesus juru selamat itu hanya statusnya. Mempercayai sejarahnya itu belum menyelamatkan. Harus mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan umat perjanjian baru, iman harus teruji. Itulah sebabnya Paulus menulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-8, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kamu pun juga harus diuji, supaya kalau kamu mendapatkan kemuliaan, kehormatan, puji-pujian, kamu pantas, yaitu ketika Tuhan Yesus menyatakan diri nanti. Walaupun sekarang belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami ujian bukanlah orang Kristen yang diperhitungkan beriman. Ini tatanan, saudaraku. Tatanan. Tuhan, aku percaya padamu. Apanya? Yang kau juru selamat. Oh belum. Itu belum percaya. Aku percayalah Tuhan, kau lahir di kota Bethlehem, kau mati di kayu salib demi dosa-dosaku. Oh itu belum. Itu baru sejarahnya. Percaya padaku, percaya pribadiku. Gimana ya saudara bisa fanatik ekstrim seperti Abraham? Saya sedang belajar untuk begitu, saudara. Dan Tuhan tahu waktu kita ekstrim, kita mau fanatik. Serius Tuhan, aku mau ekstrim, tapi sekarang aku belum ekstrim. Karena sudah terlanjur salah irama jiwaku. Tuhan akan tuntun kita untuk bisa begitu. Memang itu maunya Tuhan. Kita fanatik sepenuhnya. Nah, tindakan Abraham itu diperhitungkan oleh Allah. Diperhitungkan itu logizomai. Logizomai yang memiliki beberapa pengertian. Selain diperhitungkan, dianggap berarti atau berharga, juga berarti diakui sebagai memiliki kekuatan. Ini teks aslinya loh. Saya cuma lihat kamu saja, diperhitungkan. Nah, itu kan ini bener amat, bener, udah bener lah. Udah betul itu. Diperhitungkan berarti kan dianggap bernilai, dianggap berharga atau memiliki kekuatan. Tuhan tidak sembarangan memilih Abraham sebagai seorang yang dapat menjadi bapak orang percaya dan membenarkan Abraham. Di dalam diri Abraham terdapat iman yang dikembangkannya oleh kehendak bebasnya mempercayai pribadi Allah. Anda tahu bahwa mempercayai pribadi Allah itu memang tidak bisa tidak menggunakan logika, tapi perasaan itu harus juga dikembangkan. Dan saya pernah menjelaskan di sini hari-hari ini bahwa intelijensia bisa artifisial, bisa dibuat robot yang pinter bisa, komputer yang cerdas bisa, tapi tidak pernah bisa membuat robot komputer yang punya perasaan. Itu hanya manusia. Aku mempercayaimu. Alasannya apa? Enggak ada matematik di sini, tapi aku mempercayai engkau.
Tetap logika digunakan, karena kita harus memahami teologi yang benar, yang meneguhkan perasaan kita untuk mencintai Dia. Di sini kehendak bebas dimainkan, mempercayai pribadi Allah, dan Allah yang agung dapat diperlakukan secara agung pula oleh mereka yang mengagungkan dan memuliakan Dia. Melalui pengujian tersebut, ternyata Abraham lulus, sehingga ia dikatakan sebagai bapak orang percaya, dan kehidupannya adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Kalau manusia bisa berkata begini, ini kepercayaan saya, saudaraku, dia pinter ya, dia bisa lah. Tapi dasarnya karena like, bukan dislike. Atau karena anaknya, atau keluarganya, atau teman dekatnya. Kalau Tuhan punya tatanan, Dia nggak bisa memuji seseorang dan menjadikan sahabat, apalagi menjadi pattern, pola, simbol dari iman yang benar. Harus teruji. Allah kok fair sekali, jujur sekali, diuji dulu. Makanya Sang Putra Tuhan Yesus harus menjadi manusia sebelum menerima tahta kemuliaan itu, karena harus diuji. Dia harus turun ke bumi dan membuktikan kesetiaannya. Dalam hal ini memuliakan Allah berarti mempercayai pribadinya secara penuh dalam tindakan. Tidak cukup dengan liturgi. Aduh, kalau saya suka ikut-ikut liturgi, aku percaya padamu ya Tuhan lah, apalah. Bagus-bagus kalimatnya. Bukan di situ iman, bro. Di kenyataan hidup. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi pengalaman Abraham itu ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Kapan? Ya kalau kita punya iman seperti Abraham. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini ayat, mohon ya, dilihat secara benar. Dalam ayat ini sangat jelas ditunjukkan bahwa kita dinyatakan sebagai orang beriman jika kita memiliki tindakan seperti Abraham. Nah, bayangkan kalau jemaat diajar merasa sudah punya iman tanpa memiliki kualitas hidup seperti Abraham. Itu penyesatan, dan itu kejahatan gereja, kejahatan pendeta. Saya tidak nunjuk pendeta mana atau gereja mana. Kalau gereja ini berbuat begitu, ini juga sama. Allah tidak memperhitungkan seseorang sebagai orang beriman kalau tidak memiliki jejak Abraham sebagai bapaknya. Harus tahu dong sejarah hidup Abraham, detail. Harus tahu dong apa yang dilakukannya, supaya paralel dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau orang Kristen tidak memiliki jejak hidup seperti Abraham, ya bukan anak Abraham. Kalau bukan anak Abraham, bukan umat pilihan yang diperhitungkan sebagai beriman. Ia tidak berhak merasa memiliki keselamatan. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bapak Ibu, saudaraku, berbicara mengenai kebangkitan tidak bisa tidak berbicara mengenai kehidupan yang akan datang. Sebagaimana Paulus mempercayai kebangkitan dari antara orang mati, yang oleh karenanya ia rela melakukan apapun agar dirinya mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Ini waktu saya tulis ini langsung tiung pikiran saya menuju pada penjelasan mengenai kebangkitan. Jadi Paulus itu dalam kesaksiannya di hadapan penguasa, aku berbuat demikian supaya aku mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Dan itu beberapa kali loh Anda menemukan di dalam Alkitab. Melepaskan semuanya, menganggap sampah supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus, berarti kita masuk dalam pengharapan untuk kehidupan yang akan datang dan rela berkorban apapun demi kebangkitan itu. Saya melihat Abraham ini seorang yang berpikir besar. Hidupnya adalah hidup untuk masa depan. Dia manusia masa depan. Ia meninggalkan Ur Kasdim demi negeri yang dijanjikan oleh Allah. Selain itu, ia hidup hanya untuk memenuhi kehendak dan rencana Allah bagi keturunannya yang akan sangat banyak, yang diantaranya akan memberkati semua manusia, yaitu Yesus. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, anak Abraham, Ishak, Yakub.
Jika Abraham tidak memandang masa depan, niscaya ia tidak perlu mempermasalahkan masa depan yang oleh karenanya dirinya menderita dengan segala pertaruhan, yaitu segenap hidupnya. Kalau Abraham hanya berpikir hari ini, ia tidak perlu bersusah-susah mengikuti kehendak dan rencana Allah. Saudaraku, dalam Roma pasal 4 ayat 25 tertulis, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tulisan Paulus ini tidak menyatakan bahwa kematian Yesus sebagai satu-satunya jalan yang disediakan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Ini harga mati. Masalah dosa berarti yang pertama, kesalahan yang kita perbuat. Yang kedua, potensi dosa dalam diri kita. Adapun kebangkitan Tuhan Yesus membenarkan kita. Ini lihat dua aspek ini. Ya, menyelesaikan masalah dosa dan kebangkitannya membenarkan kita. Pembenaran di sini bukan hanya berarti bahwa kita dianggap benar, dianggap tidak bersalah. Tetapi kita yang memiliki tindakan ekstrim seperti Abraham itulah yang memilih jalan satu-satunya ini, orang yang benar. Di luar gaya hidup Abraham, di luar gaya hidup seperti Abraham bukan gaya hidup yang benar. Orang-orang yang memiliki jejak hidup seperti Abraham suatu hari akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, yaitu negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki ekstrim seperti ini? Ingat, yang pertama tadi dosa. Dosa itu diselesaikan Tuhan. Yang pertama perbuatan dosa kita, oke, dihapus. Tapi potensi dosa dalam dirimu beres nggak? Itu masalahnya. You selesaikan nggak? Maksudnya Pak, hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Karena Abraham hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Itu beriman namanya. Yang kedua, kebangkitannya membenarkan kita. Nah, apakah kita betul-betul menaruh pengharapan kita terhadap kebangkitan itu? Bukan hanya begini, aku percaya setelah bangkit dari kubur. What for? Untuk apa? Kalau dia dibangkitkan, aku juga dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada manusia yang dibangkitkan. Tapi karena Yesus dibangkitkan, kita akan dibangkitkan. Kalau manusia tidak dibangkitkan, sia-sia iman Kristen. Kalau kau bicara soal pengorbanan Yesus menyelesaikan dosamu, yang pertama, segala tindakan dosamu diampuni, dianggap tidak ada. Tapi potensi dosamu kamu selesaikan enggak? Kalau beriman kamu selesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan, kamu tidak beriman. Yang kedua, kebangkitannya membenarkan kamu. Anda percaya kebangkitan Tuhan? Untuk apa? Untuk pengharapan yang akan datang. Jadi kalau orang terikat dengan dunia ini dan tidak mau menaruh pengharapan kebangkitan dari antara orang mati, you tidak percaya. Abraham itu manusia masa depan. Dia mempertaruhkan segenap hidup hanya untuk negeri itu. Bahkan sampai mati dia tidak melihat negeri itu. Tapi tidak pernah dia berkhianat kepada Tuhan, kepada Allah dan kembali ke Ur Kasdim. Tidak pernah. Itu hebat sekali. Ekstrim sekali dia, saudaraku. Nah, kalau lihat orang Kristen hari ini, waduh, nggak jelas. Nggak tahu bagaimana menguraikan kesalahan ini, menunjukkan kesalahan ini. Karena format-format secara doktrin yang dibuat oleh gereja dan teolog-teolog yang mengubur manusia dalam hidup keberagamaannya tanpa kekristenan yang benar. Nah, inilah masalahnya. Bagaimana kita mengenakan iman seperti Abraham ini dalam hidup kita hari ini? Ya, kita harus berani tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Abraham juga begitu kok. Mosok. Ya, kau pelajari dengan benar. Dia meninggalkan budaya tinggi, kemakmuran Ur Kasdim dan tinggal di kemah dengan 1001 bahaya sebagai bangsa pengembara atau nomaden. Menjalani hidup hanya demi mewujudkan rencana Allah. Itu Abraham. Abraham mewujudkan rencana Allah dengan melahirkan sebuah gaya hidup yang mengekspresikan imannya kepada Allah. Jadi 4000 tahun sebelum Yesus lahir, ada satu sosok manusia yang gaya hidupnya menunjukkan iman yang benar yang harus dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa, saudara.
Kalau tidak ada Abraham, kita bingung mau nyontoh siapa dan bagaimana beriman itu. Maka Abraham jadi bapak orang percaya, bapak kita. Kalau punya iman seperti Abraham. Jadi ketika orang-orang Yahudi mau membunuh Tuhan Yesus dan berkata, kamu bukan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu juga melakukan apa yang dilakukan Abraham. Nah, pertanyaan kepada saudara, apakah sudah melakukan yang Abraham lakukan? Saya saja lagi belajar terus. Dan sadarnya tahun-tahun belakangan ini. Jadi Tuhan itu punya tatanan atau punya hukum. Seperti begini, Allah tidak dapat menghukum Lucifer tanpa pembuktian. Dibutuhkan corpus delicti. Dibutuhkan corpus delicti. Suatu tindakan tak dapat dikatakan sebagai kesalahan sebelum terbukti secara hukum. Maka diberikan Taurat. Di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Allah tak dapat mengampuni dosa tanpa sarana darah Yesus. Demikian pula hal pembenaran. Allah tidak bisa membenarkan seseorang kalau seorang tidak punya iman. Dan iman itu tindakan. Abraham telah menunjukkan pola iman itu. Kalau tidak punya tindakan seperti Abraham, tidak bisa dibenarkan, bro. Kalau Allah bilang, ya udah, saya benarkanlah. Dasarnya apa? Ya dia percaya Yesus. Percaya apa? Disuruh selamat. Abraham tidak begitu. Nah, betapa pentingnya ini diketahui oleh orang-orang Kristen. Jadi proyek keselamatan Allah menjanjikan bahwa semua keturunan Abraham, di bumi akan diberkati, bahwa semua keturunan Abraham akan diberkati. Hal itu menunjukkan Mesias yang akan datang. Yang dijanjikan juga kepada Hawa bahwa dari keturunan Hawa ini ada yang akan merembukkan kepala ular. Dan harus dengan iman. Dan iman itu memiliki kekuatan untuk diperhitungkan guna meraih anugerah Allah. Untuk proyek ini harus ada satu sosok yang dijadikan teladan. Dan teladan itu adalah Abraham. Jadi kemutlakan percaya itu bukan pengaminan akali, tapi tindakan mempercayai pribadi Allah secara ekstrim. Dan dia layak menerima hal itu. Dia patut menerima hal itu. Sebab dia maha agung. Aku percaya kepadamu. Dasarnya apa? Ya ada dong alasannya dulu. Dasarnya ada. Baru saya percaya padamu. Seperti orang datang. Aku janjikan dah. Nanti uangmu saya kembalikan, aku pinjam dulu. Dasarnya apa? Kasih dulu sertifikat rumahmu. Betul kan? Kalau kita percaya sama orang itu, ya deh pakai deh uangku. Jangan gitu loh, gak enak saya. Nih rumahku, oh enggak usah. Loh, dasarnya apa dong kalau percaya saya? Aku percaya pribadimu. Nah kepada manusia saja kita bisa buat begitu. Kenapa kepada Allah tidak? Tapi Allah tidak kelihatan, Pak. Maka you nyari dia dong. You temui dia dong. You bersentuhan dengan Tuhan. Supaya saudara bisa mempercayai pribadinya. Dan kita melihat ternyata banyak orang belum memiliki iman seperti Abraham. Iman itu harus bertumbuh, saudaraku. Bukan sekedar belajar teologi, ya, bukan sekedar belajar Alkitab, lalu secara logos tahu. Harus ada rema. Rema itu firman yang diberikan dalam situasi konkret. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh rema. Rema itu firman yang diberikan dalam situasi konkret. Kalau logos kan di pikiran begini. Tapi rema lewat peristiwa-peristiwa hidup. Disinilah Yakobus berkata, oleh perbuatan-perbuatan imannya menjadi sempurna. Jadi orang tidak bisa punya iman dengan gampang. Dia belajar teologi, dia belajar firman yang benar, dia harus berjalan dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, baru Tuhan mengajarkan. Lalu berkata, aku percaya padamu. Itu nggak bisa diberikan oleh gereja ini, gereja manapun. Tidak bisa hanya mendengar khotbah dan belajar teologi, ya. Tapi saudara harus mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan Tuhan tahu saudara percaya pribadinya atau tidak. Jadi jangan hanya cuman ikut-ikutan. Makanya kalau saya katakan 30 menit berdoa, 1 jam berdoa, itu demi kepentinganmu. Setiap peristiwa-peristiwa hidup itu menjadi cara Allah menumbuhkan iman yang menyelamatkan. Suatu kali pasti Tuhan yang benar akan hadir dan membawa kita pulang ke rumahnya. Dan kita mulai berperasaan dunia bukan rumah kita. Oleh sebab itu lewat pengalaman hidup itu rema diberikan, lalu lahirlah iman.
Nggak sederhana. Makanya banyak orang Kristen zat kecil karena keturunan. Itu nggak punya iman. Cenderung nggak punya iman. Nggak punya iman. Lalu jadi orang Kristen yang rajin, aktif di gereja. Tapi hidupnya nggak beda dengan anak dunia. Lalu sekolah Alkitab jadi pendeta. Juga nggak beda dengan rohaniwan agama lain. Apa bedanya? Kalau orang Kristen yang benar akan makin menghayati dunia bukan rumahnya. Dia akan membela Tuhan tanpa batas seperti Abraham. Amin.